Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Pidana Putra Salva dari kelas 01 TPL 009. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pengantar teknik informatika. Yang pertama kita akan memasuki langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mendefinisikan komputer, yang kedua mendeskripsikan generasi perkembangan komputer, yang ketiga pengertian dari perangkat output beserta komponennya, yang keempat adalah mempelajari tentang sistem operasi Linux. Masuk ke dalam pembahasan. Oke, mari kita mendefinisikan komputer. Secara teknis, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat kita program, merancang untuk mengelola data. Komputer berasal dari istilah komputer dari bahasa Inggris yang bermakna menghitung proses penyelenggaraan data dalam komputer disebut komputer. Smartphone yang bisa kita miliki sekarang adalah salah satu jenis komputer terbaru yang memiliki mobilitas yang sangat baik dalam memudahkan kita dalam berbagai hal. Nah, yang kedua itu mendeskripsikan generasi perkembangan komputer. Dalam sejarah komputer beberapa kali mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, dimulai dengan perhitungan mendasar dan sederhana menjadi komputer begitu kompleks sehingga membuat sebuah alat hitung otomatis. Perkembangan komputer bersamaan dengan perkembangan industri yang ada di setiap zaman. Berikut adalah perkembangan komputer bersamaan dengan perkembangan industri yang ada di setiap zaman. Yang pertama adalah perkembangan perhitungan sebelum adanya komputer. Yang kedua generasi 1946 sampai 1968. Yang ketiga generasi 2 dari 1999 sampai 1994. Yang keempat generasi 3 dari 1965 sampai 1971. Yang kelima generasi 4 1972 sampai 2010. Yang keenam generasi 5 dari 2011 sampai sekarang. Tiga, memahami pengertian dari perangkat output beserta komponennya. Perangkat output adalah perangkat apapun yang menerima data dari komputer, biasanya untuk tampilan, proyeksi, atau produksi fisik. Salah satunya adalah monitor dan printer, merupakan perangkat pengeluaran yang paling umum digunakan komputer. Contohnya, monitor, printer, speaker, handphone, proyektor, dan plotter. Yang keempat, sistem operasi Linux. Teman-teman pasti kita bertanya, apa itu operasi Linux dan apa itu Linux? Mari kita membahasnya bersama-sama. Linux adalah sebuah kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. Nah, Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nama Linux sendiri diambil dari nama pembuat kernelnya. Kini Linux bisa berkembang karena dikembangkan oleh banyak programmer di seluruh dunia. Oke teman-teman, demikian presentasi. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Salva. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara mendownload aplikasi Ubuntu di VirtualBox. Oke, mari kita buka VirtualBox dulu teman-teman. Oke, ini dia aplikasinya. Kita klik mulai.
teman-teman, karena kemarin udah didaftar, sekarang di sini udah muncul nama saya, udah tersama, tinggal masukkan passwordnya saja. Oke, enter. Oke, jadinya munculnya begini teman-teman. Karena kemarin aku udah daftar, makanya nggak terlalu banyak ini yang harus dijelaskan. Oke, sekian dulu teman-teman. Oke teman-teman, kesimpulan mendownload aplikasi Ubuntu. Setelah menginstal dan juga mengkonfigurasikan yang menggunakan sistem operasi Ubuntu, maka dapat ditarikan kesimpulan banyak keuntungan yang diperoleh setelah penerapan Ubuntu, yaitu proses booting yang semakin cepat dan hanya sekitar 20 detik, dibandingkan dengan menggunakan Windows XP yang membutuhkan waktu sekitar 26 detik. Komputer juga terbebas dari virus dan tidak perlu menginstal antivirus. Selain itu juga, dengan penerapan open source, maka tidak perlu membelikan Windows yang harganya mahal jika menggunakan sistem operasi Windows. Menjalankan atau menginstal software yang support dengan sistem operasi Windows juga bisa dijalankan pada Ubuntu dengan menggunakan Windows Emulator atau yang bisa dikenal dengan Windows. Jadi tidak perlu takut software yang bisa kita gunakan saat masih di sistem operasi Windows tidak dapat kita gunakan lagi. Kalaupun menggunakan Windows tidak bisa, maka bisa mencari software yang sepadan yang bisa dijalankan di sistem operasi Ubuntu. Jika kita merasa kurang nyaman dengan tampilan Ubuntu yang dirasakan kurang familiar, maka tampilannya pun bisa dirubah menjadi menyerupai Windows. Jadi, banyak kemudahan yang dapat kita peroleh dari nantinya. Oke teman-teman, itulah kesimpulan dari mendownload aplikasi Ubuntu pada VirtualBox. Terima kasih.